طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Islam Al-Kamal, yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru yang saya hormati, anak-anak siswa-siswi SMA Islam Al-Kamal yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Orang Jawa biasa menyebut bulan Mulut, bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid ini oleh umat Islam seluruh dunia diperingati sebagai kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai contoh teladan yang baik. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Sungguh ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Nah, kita sebagai umat Islam harus meneladani, harus meniru yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semampunya. Dari mana kita meniru pada diri Rasulullah? Suatu ketika Siti Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana sopan santun Rasulullah?" Siti Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita meneladani Rasulullah, kita berpegang pada Al-Quran, kita berakhlak yang baik, pas itu. Kemudian sabda Nabi, hadis Nabi sebagai penjabarannya, sebagai penjelasannya, ya. Karena Rasulullah dari ucapannya, tingkah lakunya itu adalah penjabaran dari Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang perlu kita teladani, kita sudah hafal mulai di SD, mulai di ibtidaiyah, di madrasah diniyah. Ada 4 sifat yang ada pada diri Rasulullah. 1, sidqun, sidik. Yang nomor 2, amanah. Nomor 3, tabligh. Nomor 4, fatonah. Pertama, sidqun, sifat sidik. Sidik artinya jujur. Rasulullah jujur dalam berbicara, jujur dalam bertindak,
Karena kejujurannya itulah Rasulullah menjadi orang yang sukses dalam berdakwah, sukses dalam bertabligh, sukses dalam bertindak, sehingga sampai sekarang umat Islam sedunia, agama Islam tersebar seluruh dunia itu karena kejujuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sidik sebagaimana yang pernah disabdakan oleh beliau, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menuntun kamu menuju kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu membimbing menuju surga. Itu jujur. Nomor 2, sifat amanah. Amanah artinya adalah dipercaya. Dipercaya, kita meneladani Rasulullah sebagai guru harus bersifat amanah, melaksanakan tugas dengan sebenarnya. Sebagai murid, sebagai siswa juga harus amanah. Ditugasi oleh guru, diberi soal oleh guru, dilaksanakan dengan sebenarnya, dengan sebaik-baiknya. Itu namanya amanah. Sebagai pemerintah melaksanakan tugasnya yang sebenarnya, itu amanah. Jadi kata amanah ini sudah populer, sering menjadi ucapan semoga beramanah, gitu. Kalau ada orang diangkat jabatannya, ucapannya adalah semoga amanah, karena bisa dipercaya apa yang ia lakukan. Anak-anak, kemudian sifat Rasulullah yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Tabligh, kita juga sering mendengar istilah tabligh. Oh, ada tabligh akbar, ada pengajian akbar, pengajian besar-besaran. Nah, itu intinya tabligh adalah dakwah. Dakwah artinya mengajak yang baik, mengajak yang benar, yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkewajiban berdakwah, berkewajiban tabligh. Jadi dakwah itu ada banyak metodenya, sesuai dengan kemampuan kita. Ada dakwah bil maqal, ada dakwah bil hal. Dakwah bil maqal yaitu dakwah dengan ucapan, dakwah dengan pidato, dakwah dengan mengajar, dakwah dengan pengajian-pengajian besar, pengajian-pengajian kitab. Itu dakwah. Biasa dilakukan oleh para guru, itu dakwah bil maqal. Dilakukan oleh para kiai, dilakukan oleh para pejabat, itu dakwah bil maqal. Selain dakwah bil maqal, ada dakwah bil hal, yaitu dakwah dengan tingkah laku. Tabligh dengan tingkah laku. Tingkah laku yang baik, bersopan santun yang baik, mengucap dengan ucapan-ucapan yang baik, menyenangkan di hadapan sesama manusia. Ucapannya tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itu juga dakwah. Tanpa disadari, yang penting kita berlaku baik terhadap sesama, didasari dengan lillahi ta'ala, itu bernilai dakwah. Jadi dakwah bil hal.
Ingat, dakwah itu banyak sekali caranya, sesuai dengan apa yang kita miliki. Kalau kita sebagai kiai, dakwahnya dengan mengajar, dakwahnya juga dengan bilhal. Sebagai guru demikian pula, murid juga demikian. Yang kaya, orang yang kaya dakwahnya dengan hartanya. Orang miskin dakwahnya dengan tenaganya, dengan pikirannya. Orang berilmu dengan ilmunya. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah, mempunyai sifat tabligh yang harus kita teladani. Kemudian sifat Rasulullah yang terakhir adalah fatonah, artinya cerdas, artinya pintar. Yang pertama tadi sidik. Sifat sidik, jujur, harus disertai dengan fatonah. Kalau tidak disertai dengan pintar, dengan cerdas, nggak teratur. Jujurnya nggak teratur, jujurnya sembarangan, karena tidak disertai dengan sifat fatonah. Maka ada orang bilang jujur kok tambah hancur. Nah, itu karena nggak menggunakan sifat fatonah. Paham ya? Itu begitu caranya. Jadi jujur harus disertai dengan sifat fatonah. Fatonah itu cerdas, bisa membaca keadaan, bisa membaca situasi dan kondisi karena sifat fatonah. Pernah Rasulullah SAW itu oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu, karena pada waktu itu Muhammad SAW belum diangkat sebagai nabi, sekitar usia 30 tahun. Ka'bah di Masjidil Haram pada waktu itu diperbaiki. Ketika diperbaiki, Ka'bah sudah selesai, menjadi baik. Hajar Aswad, tahu ya Hajar Aswad? Di pojok itu ada Hajar Aswad, itu diturunkan. Setelah diturunkan, dikembalikan. Nah, ketika mengembalikan inilah menjadi rebutan. Masyarakat menjadi rebutan, kepingin mengembalikan Hajar Aswad. Ada yang mengatakan, oh itu hak saya, karena saya keturunan orang ini. Yang lain juga demikian. Akhirnya menjadi masalah. Kemudian di situ ada yang mengumumkan pengumuman, siapa yang pertama kali masuk ke masjid ini. Semuanya diam. Ternyata yang masuk di dalam masjid itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang masuk, kata Rasulullah, kata Muhammad, belum Nabi itu. Saya yang masuk pertama kali. Oh iya, oke. Kamu yang berhak mengembalikan Hajar Aswad di Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad berpikir, waduh, nek iki tak balik aku dewi, jelas tetap ada yang iri. Tetap ada yang iri karena merasa tidak dihormati. Nah, karena Rasulullah pandai membaca situasi dan kondisi, membaca hati masyarakat, maka Muhammad menggelar surbannya. Gelar Hajar Aswad ditaruh di situ, terus mengajak semua, ayo bareng kita angkat Hajar Aswad ini, kita kembalikan ke Ka'bah. Nah, semuanya mengangkat bareng-bareng. Dengan demikian, karena kecerdasan Rasulullah, kecerdasan Muhammad, yaitu mempunyai sifat fatonah itu, mereka menjadi sangat kagum, mereka percaya, sehingga Muhammad mendapat julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Karena apa sih? Siddiq itu tadi disertai dengan sifat fatonah. Itu. Kemudian sifat amanah juga demikian.
ya, bersifat amanah, melaksanakan amanah harus disertai dengan fatonah, dengan cerdas, dengan dengan cerdas. Kalau tidak disertai dengan fatonah, yang beradul. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Seseorang tidak beriman sempurna bila ia tidak melaksanakan amanahnya. Seseorang tidak beragama sempurna bila ia tidak memenuhi janjinya. Itu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tabligh juga demikian, harus disertai dengan sifat fatonah, dengan cerdas, sehingga tidak ngawur. Siapa yang harus didakwai? Anak kecil sesuai dengan porsinya anak kecil, orang besar, anak remaja, orang tua. Ini kita bila menyampaikan harus bisa menyesuaikan. Oleh karena itu sifat fatonah tetap ikut pada sifat tabligh. Anak-anak dan bapak ibu guru yang saya hormati, kiranya sampai di sini semoga kita bisa meneladani sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW, dan kita termasuk orang-orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.